Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaung Radia SPD dari SD Negeri Sondosia, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini akan melakukan penimbasan materi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pada asesmen kompetensi minimum ini sangat penting untuk menghadapi abad 21, yang di dalamnya ada kecakapan hidup abad 21. Di antaranya adalah kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Pada abad 21 ini, untuk mengembangkan potensi dan kualitas serta karakter anak didik, perlu dikembangkan 6 profil Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, gotong royong, dan kreatif. Pada kompetensi siswa ini, menggabungkan antara kecakapan hidup abad 21 dengan profil pelajar Pancasila untuk mengukur melalui asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal atau yang disebut dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Pada program ini, kita akan belajar mengenai satu, konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dua, teknis pelaksanaan asesmen nasional, butir-butir soal asesmen literasi membaca tingkat SD, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SD, tindak lanjut laporan asesmen kompetensi minimum. Manfaat dari asesmen nasional ini untuk melihat potret kualitas pembelajaran di sekolah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, dan dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Asesmen nasional ini yang terbagi menjadi 3, asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Menekankan kepada bentuk soal asesmen literasi membaca, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan pada asesmen numerasi dititikberatkan pada memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Bentuk soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kriteria peserta asesmen nasional itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan kelas 9. Setiap peserta mengerjakan tes literasi, membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Komponen AKM literasi membaca yaitu ada yang berupa konten. Dalam konten ini berupa teks informasi dan teks fiksi, sedangkan pada proses kognitif itu untuk menemukan informasi, menginterpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Pada konteksnya itu bersifat personal, sosial budaya, dan saintifik. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Pada tingkatan literasi itu ada perlu intervensi khusus, yaitu murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Pada kemampuan dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dan teks
serta membuat interpretasi sederhana. Pada level cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Pada level tertinggi, yaitu pada level mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Pada soal yang berbentuk numerasi, ada 4 tingkatan level sama seperti pada tingkatan literasi, yaitu perlu intervensi khusus, level dasar, level cakap, dan level mahir. Pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan, belajar untuk memahami konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Atau ada pembelajaran berbasis konten. Pada pembelajaran berbasis konten ini menitik beratkan pada pusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, hingga ditemukanlah nilai akhir pada orientasi tersebut. Pada proses pembelajaran ada disebut dengan segitiga belajar yang mengaitkan antara pembelajaran, asesmen, dan kurikulum. Kaitannya di sini adalah kurikulum disebut dengan seperangkat kompetensi yang penting dikuasai siswa dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Pada poin pembelajaran itu merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dan hasil asesmen untuk mencapai sasaran. Pada asesmennya, mengumpulkan dan menganalisis, melaporkan sesuai informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Pada pengimbasan ini, awalnya saya mendekati guru-guru untuk mengajak rekan-rekan guru melakukan masuk pada seri belajar asesmen kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh Kemendikbud melalui SIM PKB. Di dalam SIM PKB itu kita masuk di portal guru belajar dan berbagi, dan di sana juga dibagi kembali menjadi 2 seri belajar. Di seri belajar tersebut ada beberapa poin yang kita ingin ikuti, dan di sana termasuk asesmen kompetensi minimum. Setelah mendekati, saya melakukan pengimbasan. Saya memberikan bantuan kepada rekan-rekan guru yang mengalami kesulitan. Demikian pemaparan saya untuk pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Demikian selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.